Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Martono, NPM 2022 1450 1904 akan menyimpulkan materi dengan topik pembangunan ekonomi komparatif. Dalam membedakan suatu negara, dapat dikatakan sebagai negara maju atau negara sedang berkembang dapat dilihat berdasarkan dasar keadaan kualitas kesejahteraan penduduknya. Kualitas penduduk ini tercermin pada tiga hal pokok, yaitu tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Kesemuanya itu menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan penduduk. Ciri negara berkembang antara lain adalah sebagian besar mata pencaharian bersifat tradisional. Perekonomian negara masih bergantung pada perekonomian luar. Tingkat pengangguran masih tinggi, tingkat pendidikan rata-rata penduduk masih kurang, serta minimnya kesempatan kerja. Indonesia memiliki ciri-ciri sama seperti ciri-ciri tersebut. Untuk mengidentifikasi ciri-ciri negara berkembang dan negara maju, indikatornya sama. Dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, dari ekonomi atau pendapatan per kapita. Yang kedua, kualitas penduduk. Itu adalah tingkat pendidikan, tingkat produktivitas, tingkat pertumbuhan penduduk, dan ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor produk primer. Yang ketiga, lingkungan fisik. Suatu negara dikatakan berkembang atau maju, salah satunya adalah dengan melihat pada keberhasilan pembangunan oleh negara yang bersangkutan. Apabila negara tersebut belum dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan atau belum dapat menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan, sedangkan negara yang mampu menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga sebagian besar tujuan pembangunan telah dapat terwujud baik yang bersifat fisik ataupun non-fisik, maka negara tersebut dapat disebut dengan negara maju. Negara berkembang yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih maju dibandingkan negara lain yang setingkat, tetapi belum mencapai tingkat negara maju disebut negara industri baru atau newly industrialized country atau NICS. Dengan kata lain, negara industri baru sedang berkembang mencapai tingkat negara maju tetapi belum cukup untuk dikatakan negara maju. Istilah geopolitik pertama kali digunakan oleh Rudolf Kjellén, seorang ahli politik dari Swedia pada tahun 1905. Sebagai cabang dari geografi politik, geopolitik fokus pada perkembangan dan kebutuhan akan ruang bagi suatu negara. Geopolitik merupakan perkembangan dari geografi politik, di mana negara dipandang sebagai satu organisasi hidup yang berevolusi secara spasial dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat bangsanya, atau tuntutan kebutuhan akan Lebensraum atau ruang hidup yang secara eksplisit dikaitkan dalam perkembangan budaya bangsa teritorial dengan perluasan, dan yang kemudian digunakan memberikan legalisasi akademik untuk ekspansi imperialis dari negara Jerman di tahun 1930-an. Geopolitik sebagai pemikiran dan praktik terkait dengan pembentukan negara dan bangsa-bangsa sebagai lembaga politik yang dominan. Geopolitik awalnya dipahami sebagai ranah konflik antar negara dengan asumsi bahwa satu-satunya negara yang sedang dibahas adalah negara-negara barat yang kuat. Jadi geopolitik adalah pada hakikatnya prasyarat, dan karena harus dipenuhi secara nasional maka dapat juga disebut sebagai doktrin dasar negara. Ada dua pengertian yang terkandung dalam geopolitik, yaitu satu, geopolitik sebagai ilmu, memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa dan hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Geopolitik sebagai ideologi, landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara. Hendaknya menjadi wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Negara maju merupakan sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Kebanyakan negara dengan GDP per kapita tinggi dianggap negara maju. Namun beberapa negara telah mencapai GDP tinggi melalui eksploitasi sumber daya alam seperti Nauru melalui pengambilan fosfor dan Brunei Darussalam melalui pengambilan minyak bumi, tanpa mengembangkan industri yang beragam, dan ekonomi berdasarkan jasa-jasa tidak dianggap memiliki status negara maju. Pengamat dan teoritis melihat alasan yang berbeda mengapa negara atau negara lain tidak menikmati perkembangan ekonomi yang tinggi. Banyak alasan menyatakan perkembangan ekonomi membutuhkan kombinasi perwakilan pemerintah atau demokrasi, sebuah model ekonomi pasar bebas, dan sedikitnya atau ketiadaan korupsi. Beberapa memandang negara kaya menjadi kaya
kaya karena eksploitasi dari negara miskin pada masa lalu, melalui imperialisme dan kolonialisme, atau pada masa sekarang melalui proses globalisasi. Berikut adalah daftar 39 ekonomi maju menurut Dana Moneter Internasional. Negara Eropa: Austria, Belanda, Belgia, Britania Raya, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlandia, Italia, Jerman, Latvia, Lituania, Luxembourg, Malta, Norwegia, Portugal, Prancis, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Yunani. Untuk di negara Asia ada Hong Kong, Israel, Jepang, Korea Selatan, Macau, Singapura, Siprus, Thailand. Untuk negara Amerika, Amerika Serikat, Kanada, Puerto Rico. Negara Oceania, Australia, Selandia Baru. Karakteristik negara maju yang pertama adalah pendapatan per kapita yang tinggi, tingkat kemiskinan yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan penduduk yang tinggi, tingkat teknologi yang tinggi, keadaan sosial budaya masyarakat negara maju memiliki pola pikir yang logis. Mereka tidak percaya dengan hal-hal mistis dan tahayul. Industrialisasi berkembang pesat. Negara berkembang adalah negara yang sedang membangun menuju negara modern. Negara berkembang adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah. Karena tidak ada di definisi tetap negara berkembang yang diakui secara internasional, tingkat pembangunan bisa saja bervariasi di dalam negara berkembang tersebut. 9 negara berkembang memiliki standar hidup rata-rata yang tinggi. Berikut adalah data negara-negara berkembang berdasarkan laporan ekonomi dunia Dana Moneter Internasional pada bulan April 2010, yaitu Afghanistan, Albania, Somalia, Mesir, Angola, Sri Lanka, Argentina, Angola, Meksiko, Ethiopia, Bahamas, Sudan, Georgia, Bangladesh, Maroko, Suriah, Mozambik, Tanzania, Guatemala, Thailand, Timor Leste, Bolivia, Nepal, Guyana, Haiti, Nigeria, Tunisia, Turki, Indonesia, Brunei, Brazil, Bulgaria, Iran, Irak, Jamaika, Ukraina, Uni Emirat Arab, Republik Afrika Tengah, Yordania, Filipina, Polandia, Uzbekistan, Kenya, Qatar, Chili, Tiongkok, Rumania, Venezuela, Vietnam, Lebanon, Kroasia, Kuba, Korea Utara, Malaysia. Karakteristik negara berkembang: tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, tingkat pengangguran tinggi, tingkat produktivitas rendah, kualitas hidup rendah, ketergantungan pada sektor pertanian atau primer, pasar dan informasi tidak sempurna, tingkat ketergantungan pada angkatan kerja tinggi.